1. Ekonomi Pancasila sejagat ialah teori ekonomi yang dibuat dengan berdasarkan kepada landasan ideologi dan landasan konstitusional bangsa dan negara Indonesia, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Kata sejagat yang ditambahkan pada ekonomi Pancasila adalah merupakan petunjuk bahwa ekonomi Pancasila bisa diterapkan oleh negara lain. 3. Tujuan ekonomi Pancasila sejagat adalah untuk membantu pemerintah menciptakan perekonomian nasional yang bisa mencapai tujuan ekonomi nasional pada pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45, yaitu mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat. 4. Menurut ekonomi Pancasila sejagat, tujuan ekonomi nasional pada pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45, yaitu sebesar-besar kemakmuran rakyat, bisa dicapai dengan cara memperoleh tabungan nasional yang melimpah. 5. Menurut ilmu ekonomi makro, tabungan nasional ialah nilai uang sisa dari pendapatan nasional dikurangi dengan konsumsi nasional. 6. Karena tabungan nasional adalah sisa dari pendapatan nasional setelah dikurangi konsumsi nasional, maka tabungan nasional merupakan permintaan uang untuk berjaga-jaga. Karena uang dari tabungan nasional tidak langsung digunakan untuk transaksi, tetapi tersimpan pada bank komersial dan bank sentral. 7. Akibat tabungan nasional adalah selisih dari pendapatan nasional. Setelah dikurangi konsumsi nasional, maka tabungan nasional harus dijamin dengan faktor produksi dan atau barang jadi. 8. Berdasarkan teori ilmu ekonomi makro, maka tabungan nasional pada ekonomi Pancasila sejagat dijamin dengan faktor produksi dan barang jadi berupa input dan output pertanian serta cadangan emas pemerintah di bank sentral. 9. Tabungan nasional yang dijamin input dan output pertanian menunjukkan bahwa tabungan nasional dihasilkan dari sektor real pertanian, yang berarti tabungan nasional berasal dari pendapatan nasional sektor pertanian selama periode tertentu. 10. Tabungan nasional yang dijamin emas bank sentral berarti emas bank sentral yang menjadi jaminan tabungan nasional melaksanakan 3 fungsi uang, yaitu sebagai medium of exchange atau alat tukar, kedua sebagai store of value atau alat penyimpan kekayaan, dan ketiga sebagai unit of account atau satuan penghitung dari input dan output pertanian pada periode tertentu. 11. Tabungan nasional yang sesuai dengan teori ilmu ekonomi makro ialah jika tabungan nasional tersebut dijamin dengan emas bank sentral dan output serta input pertanian sekaligus, karena akan ada keterkaitan antara sektor real yang diwakili oleh input dan output pertanian dengan sektor moneter yang diwakili oleh emas pemerintah di bank sentral dengan uang kertas induk dari tabungan nasional. 12. Menurut ilmu ekonomi Pancasila sejagat, tabungan nasional yang ideal ialah tabungan nasional yang melimpah. Karena dengan tabungan nasional yang melimpah, maka setiap kalangan bisa mempunyai tabungan, setiap keluarga bisa mempunyai tabungan keluarga pemberian pemerintah untuk membiayai konsumsi setiap keluarga dalam jangka panjang. Karena dengan tabungan nasional yang melimpah, setiap pengusaha baik bahan baku, barang modal dan barang jadi dan jasa bisa mempunyai tabungan pengusaha pemberian pemerintah untuk membiayai investasi pengusaha tersebut dalam jangka panjang. Karena dengan tabungan nasional yang melimpah, maka pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten atau kota madya, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, pemerintah RW, dan pemerintah RT masing-masing mempunyai tabungan pemerintah sesuai wilayah pemerintahannya untuk membiayai pengeluaran pemerintah di wilayah pemerintahannya masing-masing. Ke-13, tabungan nasional adalah diberikan gratis kepada seluruh keluarga, kepada seluruh pengusaha, dan kepada seluruh pemerintah wilayah, karena
A. Tabungan nasional adalah milik seluruh rakyat karena emas pemerintah di bank sentral yang menjadi jaminan tabungan nasional yang diwakili oleh uang kertas induk di bank sentral adalah milik rakyat, sehingga uang kertas induk sebagai wakil tabungan nasional dimiliki oleh seluruh rakyat yang terdiri dari seluruh keluarga, seluruh pengusaha, dan seluruh pemerintah setiap wilayah. B. Tabungan nasional yang diwakili oleh nilai uang input dan output pertanian dalam periode tertentu di masa yang akan datang berdasarkan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45 adalah dikuasai negara sehingga dimiliki oleh seluruh rakyat, sehingga uang kertas induk yang diwakili tabungan nasional dan nilai uang input dan output pertanian dalam periode tertentu diberikan secara gratis kepada seluruh keluarga, seluruh pengusaha, dan seluruh pemerintahan wilayah. Pemilik input pertanian tidak dirugikan oleh pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45 karena memperoleh bagian tabungan keluarga dan tabungan pengusaha dari pemerintah sesuai dengan nilai input pertanian yang mereka miliki. 14. Contoh tabungan nasional yang melimpah adalah sebagai berikut. A. Jika nilai uang output atau GDP pertanian di negara kita adalah rata-rata 1.800 triliun per tahun, maka selama 2000 tahun di muka bisa diperoleh tabungan nasional senilai GDP pertanian selama 2000 tahun di muka, yaitu 3,6 juta triliun rupiah uang kertas induk. GDP pertanian senilai 3,6 juta triliun rupiah adalah sesuai dengan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang 45 karena pengertian kekayaan alam yang terkandung pada bumi dan air yang dimaksudkan oleh pasal 33 ayat 3 Undang-Undang 45 adalah kekayaan alam yang akan diperoleh di masa yang akan datang dari bumi dan air terus-menerus dalam jangka panjang, misalnya selama 2000 tahun, karena sektor pertanian adalah dapat diperbaharui terus-menerus sehingga bisa terus-menerus menghasilkan output pertanian dalam jangka panjang, misalnya 2000 tahun. B. Jika cadangan emas pemerintah di bank sentral kita diasumsikan jumlahnya sekitar 80 ton emas, maka diperoleh uang kertas induk senilai 3,6 juta triliun rupiah yang dijamin dengan 80 ton emas bank sentral, yang berarti setiap 1 gram emas bank sentral menjadi jaminan 450 miliar rupiah uang kertas induk. 1 gram emas bank sentral bisa nilainya menjadi sebesar 450 miliar rupiah uang kertas induk, karena emas bank sentral adalah emas publik yang tidak diperjualbelikan, sehingga tidak untuk dimiliki oleh pelaku pasar perorangan, sehingga nilainya bisa sangat berbeda jauh dengan harga emas konsumsi di masyarakat, harga pasar emas konsumsi di masyarakat. Tabungan nasional yang melimpah sebesar 3,6 juta triliun rupiah tersebut bisa dibagikan secara gratis kepada kepada 100 juta keluarga yang masing-masing bisa mendapat 14 miliar rupiah per kepala keluarga dan 7 miliar rupiah per keluarga duda atau janda. B. Kepada 10 juta pengusaha yang terdiri dari pengusaha bahan baku, pengusaha barang modal, pengusaha barang jadi dan jasa yang masing-masing bisa mendapat rata-rata 140 miliar rupiah per pengusaha. C. Kepada seluruh pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga pemerintah daerah terkecil, yaitu RT, yang secara keseluruhan bisa mendapat 0,8 juta triliun rupiah dengan perincian. Pemerintah pusat bisa memperoleh 132.000 triliun rupiah. Pemerintah provinsi bisa memperoleh 2.000 triliun rupiah per provinsi untuk 34 provinsi. Pemerintah kabupaten atau kota mandya bisa memperoleh 200 triliun rupiah per kabupaten atau kota untuk 600 kabupaten kota. Pemerintah kecamatan bisa memperoleh 10 triliun rupiah per kecamatan untuk rata-rata 20 kecamatan per kabupaten. Pemerintah desa bisa memperoleh 1 triliun rupiah per desa. Pemerintah desa bisa memperoleh 1 triliun rupiah per desa untuk rata-rata 200 desa per kabupaten. Pemerintah RW bisa memperoleh
100 miliar rupiah per RW untuk rata-rata 2.000 RW per kabupaten. Pemerintah RT bisa memperoleh 100 miliar rupiah per RT untuk rata-rata 20.000 RT per kabupaten. D. Tabungan nasional yang melimpah akan menyebabkan terjadinya pemerataan kesejahteraan dan kemakmuran moneter rakyat, baik untuk setiap keluarga, untuk setiap pengusaha, dan untuk setiap pemerintahan wilayah dalam bentuk cadangan uang untuk berjaga-jaga yang tersimpan di bank komersial dan di bank sentral yang tidak bisa langsung digunakan untuk tujuan transaksi berbelanja barang dan jasa konsumsi, jasa, bahan baku, dan barang modal. Penggunaan tabungan nasional sebagai cadangan untuk berjaga-jaga untuk tujuan transaksi harus ditetapkan. Penggunaan tabungan nasional sebagai cadangan berjaga-jaga uang sebagai penggunaan tabungan nasional sebagai cadangan uang berjaga-jaga untuk tujuan transaksi harus ditetapkan dan diatur oleh pemerintah.